Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian subuh ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah diberikan rahmat, berkah, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa untuk hari Jumat setelah tilawah kita akan lanjutkan pada tafsir surah pendek, dan hari ini kita menginjak pada surah Quraisy ya, surah Quraisy. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu surah Quraisy ini. Nah, sebentar, ini tafsir Quran surah Quraisy. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah baca surah Quraisy. Nah, selanjutnya setelah membaca surah Quraisy, kita terjemahkan ya, li'ila fi Quraisy. Nah, ini ya, karena li itu karena ya, li'ila fi ilaf karena kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy, ila fihim kebiasaan mereka, rihlatas syita bepergian di musim dingin, wasaif dan musim panas. Fal ya'budu maka hendaklah mereka menyembah rabb hadzal bait, pemilik rumah ini ya, atau Ka'bah, allazi yang at'amahum telah memberikan makan untuk mereka, milju'in untuk menghilangkan rasa lapar, wa amanahum dan memberi rasa aman kepada mereka, min khauf dari rasa takut. Nah, baik, setelah kita terjemah, kita lihat pengantarnya ya, bahwa para ulama sudah sepakat surah Quraisy ini adalah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ini pokok pembicaraannya itu tentunya tentang Quraisy ya, tentang Quraisy, bahwa disebutkan dalam salah satu hadis ya, hadis riwayat Muslim, seperti ini, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail bani Kinanah wastafa min bani Kinanah Quraisyan wastafa min Quraisy bani Hashim wastafani min bani Hashim. Jadi sesungguhnya Allah memilih Kinanah ya dari keturunan Nabi Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Jadi masih keturunan dari Nabi Ismail berarti. Nah, jadi sesungguhnya Allah sudah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan Allah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Nah, jadi seperti itu gambarannya ya. Nah, keutamaan surah ini sebetulnya ada ya hadis yang mengungkapkan, walaupun kedudukannya hadis gharib gitu ya. Disebutkan dari Imam Baihaqi dalam Kitabul Khilafiyah. Nah, di sini
bisa dibaca ya langsung saja karena terlalu panjang. Langsung saja ke matanya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sudah disampaikan ya, faddalallah Quraisyan, Allah faddala memberikan keutamaan Quraisyan kepada suku Quraisy bisa ba'i khilalin. Allah memberikan keutamaannya itu dengan 7 perkara. Yang pertama, anni minhum. Ini kata Rasulnya bahwa sesungguhnya aku dari kalangan mereka. Anni bahwasanya aku, minhum dari kalangan Quraisy. Kemudian wa annan nubuwah fihim. Dan sesungguhnya kata Rasul ya selanjutnya, kenabian juga berada dari kalangan mereka. Wal hijabah gitu ya. Kemudian hijabah, wasiqayah dan siqayah fihim di sana ya. Wa annallaha dan bahasanya Allah nasarahum alal fil, bahasanya Allah telah menolong mereka alal fil dari pasukan bergajah. Nah, ini diantara keutamannya. Kemudian wa annahum abadullah azza wa jalla asyra sinin la ya'buduhu ghairuhum, dan bahwasanya mereka pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun. Selama 10 tahun hanya mereka yang menyembah Allah, tiada seorang pun yang menyembahnya pada masa itu selain mereka gitu. Jadi pada masa itu nggak ada yang menyembah Allah kecuali suku Quraisy. Kemudian disampaikan juga selanjutnya, wa annallaha anzala fihim suratum minal Qur'an summa talaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini jadi yang terakhir keistimewaan atau keutamaan dari surah Quraisy ini, bahwa Allah spesial ya menurunkan surah yang berkenaan dengan mereka ya dalam Al-Quran, dan Nabi membacakan surah Quraisy ini. Nah, itu diantara keistimewaannya atau keutamaannya. Nah, kalau dilihat ya kita bahas. Nah, selanjutnya kita bahas bahwa suku Quraisy itu adalah sebuah kabilah yang paling mulia di Jazirah Arab. Mereka itu kabilah yang diamanahi untuk mengatur beberapa urusan ya di kota Mekah, sehingga Allah mengkhususkan penyebutan mereka dalam surah ini. Jadi merupakan kabilah yang paling mulia ya di Jazirah Arab, sebuah kabilah yang diamanahi untuk mengatur ya berbagai urusan di kota Mekah, sehingga Allah mengkhususkan ya menyebutkannya itu suku Quraisy. Nah, disebutkan bahwa surah Quraisy ini ada 2 nama ya, bahwa surah Quraisy itu memiliki 2 nama. Yang pertama surah Al-Quraisy, yang keduanya sering disebut dengan li'ilafi Quraisy. Nah, sebagian ulama menyampaikan bahwa sebetulnya surah Al-Fil dengan surah Quraisy ini menyatu gitu ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Fil bersambung langsung gitu ya, bersambung dengan surah Quraisy. Artinya ayat terakhir pada surah Al-Fil ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, ayat terakhir dua surah itu langsung nyambung ke ayat pertama dari surah Quraisy. Jadi ada yang berpendapat ini tuh satu surat antara Al-Fil dengan surah Quraisy ini. Namun jumhur ulama ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa kedua surat ini berbeda gitu ya, karena di penggal. Nah, karena kalau dilihat dari mushaf Rasam Utsmani yang tersebar di kita, yang kita baca, kedua surat ini terpisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimah Bismillah ini pasti selalu didatangkan di awal surah. Tapi meskipun kedua surat ini terpisah, namun secara kandungan makna para ahli tafsir sepakat bahwa sangat berkaitan gitu ya. Nanti di sini ada penjelasan sedikit. Nah, jadi di pengantar ini bahwa
orang Quraisy ini ya punya kebiasaan, mereka kebiasaannya itu bepergian ya di musim dingin, musim panas. Nah, di sini disampaikan bahwa oleh karena itu ketika Allah gitu ya memerintah kepada mereka, coba sembah gitu ya, sembah Allah pemilik Ka'bah yang sudah memberikan makan, sudah menghilangkan rasa lapar, sudah memberikan rasa aman kepada mereka. Nah ini nyambungnya itu ya, tadi nyambungnya itu bahwa erat kaitannya di sini dijelaskan oleh Muhammad bin Ishaq Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, bahwa ada keterkaitan yang erat antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy ya, kembali ke masalah tadi bahwa dengan alasan karena makna yang dimaksud ialah kami menahan pasukan bergajah, ini kata Allah ya, bahwa kami menahan pasukan bergajah dari Mekah sehingga oleh Allah dimusnahkan ya, dan kami binasakan para pemilik pasukan bergajah ini. Demi apa? Nah, ini demi kebiasaan orang Quraisy, yaitu memelihara kelestarian kebiasaan dan berkumpulnya mereka di negerinya dalam keadaan aman. Nah, ini ya seperti ini. Nah, tetapi menurut pendapat lain bahwa yang dimaksud dengan ilaf di sini adalah sebuah tradisi mereka dalam melakukan perjalanan di musim dingin ke negeri Yaman dan di musim panas ke negeri Syam. Ini pendapat yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Untuk berdagang. Kemudian tentunya mereka setelah bepergian dari Syam atau dari Yaman, nah ketika kembali ke negeri mereka itu mereka dalam keadaan aman gitu, tanpa ada gangguan apapun di perjalanan juga. Karena kenapa? Karena suku Quraisy itu sangat dihormati. Suku Quraisy itu sangat disegani oleh orang lain. Kenapa? Karena mereka itu adalah penduduk kota suci Allah gitu. Nah, siapa yang mengenal mereka pasti akan menghormati mereka. Bahkan ya ketika dipilih ya, terpilih misalkan menjadi teman perjalanan mereka, mereka ikut aman. Padahal kondisi saat itu banyak perampokan gitu ya. Tetapi ketika diketahui bahwa oh itu orang Quraisy, nah itu aman. Jadi demikian keadaan mereka dalam perjalanan dan misi mereka ya di musim dingin dan musim panas. Nah, dan ini kondisi dijelaskan juga ketika mereka menetap di kota mereka itu oleh Allah diberi karunia yang luar biasa ya. Awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan anna ja'alna haraman aminan, bahwa sesungguhnya kami sudah menjadikan negeri Mekah itu ya, negeri mereka itu adalah tanah suci yang aman gitu. Masa kata Allah ya Allah, kenapa mereka itu kok kufur ya, orang-orang Quraisy itu kok kufur. Awalam yarau, apakah mereka itu tidak memperhatikan anna ja'alna haraman amina, bahwa sesungguhnya kami sudah menjadikan negeri mereka itu ya, kota Mekah itu adalah tanah suci yang aman gitu, tanah haram ya, aminan. Wa yutakhattafun nas min haulihim, padahal orang-orang di sekitarnya itu adalah saling merampok gitu, saling merampok. Tetapi kondisi mereka oleh Allah diberikan rasa aman, bahkan tanah suci yang aman. Nah seperti itu, sehingga Allah berfirman li'ilaf fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, di sini suku Quraisy itu adalah pokoknya yang dimaksud suku Quraisy itu kalau dalam tafsir ini ya, bahwa semua turunan dari Nazar bin Kinanah. Jadi ini adalah kakek ke-13 ya, kakek ke-13 Rasulullah. Nah, ini menurut tafsir Al-Baghawi bahwa Nazar bin Kinanah ini adalah kakek Nabi yang ke-13, karena nasab Nabi ini sebagai berikut ini ya. Nasab Nabi kita dulu suka ngafalin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Huzaimah
bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ini Sahih Bukhari ya. Nah, ini adalah silsilah ya sampai kakek Nabi yang kesekian. Nah, ini. Tapi ada pendapat lain yang berpendapat bahwa Quraisy itu adalah keturunan dari Fihr bin Malik, kakek Nabi yang ke-12. Namun Al-Qurtubi beliau menguatkan pendapat yang pertama tadi dari Nadhar ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Quraisy itu adalah suku yang sangat besar, sehingga ketika itu penghuni kota Mekah ya seluruhnya itu dari suku Quraisy gitu. Bayangkan ya, besar ya, suku besar. Jadi penghuni kota Mekah itu seluruhnya dari suku Quraisy. Adapun makna ilaf pada ayat ini adalah, ini beda-beda pendapatnya ya. Ada yang berpendapat seperti ini. Ilaf adalah bersatu, dari kata alafa semakna dengan allafa, yang maknanya adalah at-ta'alluf, persatuan. Jadi at-ta'alluf itu persatuan, sehingga maksud dari ayat ini adalah mengenai persatuan orang Quraisy yang tinggal di kota Mekah dan mereka aman di kota Mekah. Nah itu. Dan ada yang berpendapat juga atau tentang persatuan atau penggabungan. Nah ini pendapatnya berbeda ya. Ini persatuan dua rihlah ya, dua perjalanan yang biasa dilakukan oleh orang Quraisy untuk berdagang ketika musim dingin dan musim panas. Nah kalau musim dingin mereka dagangnya ke Yaman, kalau musim panas mereka dagangnya ke negeri Syam ya, ke Suriah sekarang. Nah sehingga makna ayat ini adalah bahwa Allah sudah menghancurkan tentara bergajah karena Allah ingin menjaga persatuan orang-orang Quraisy. Nah, jadi kalau dimaknai persatuan itu ya, yang tadi pendapat tadi bahwa makna ayat ini bahwa Allah itu sudah menghancurkan tentara bergajah karena Allah ingin menjaga persatuan orang-orang Quraisy, atau Allah telah menghancurkan tentara bergajah agar, kalau diartikan yang kedua ya, agar kaum Quraisy tetap bisa menggabungkan antara dua perjalanan mereka di waktu musim dingin dan musim panas, sehingga keduanya tidak terputus. Nah, kedua perkara di atas ini terjadi ya, bisa terjadi karena karena rasa Rahman Rahimnya Allah ya, memberikan keamanan kepada mereka. Jika seandainya rasa aman dicabut oleh Allah ya, diantaranya dengan mereka dikalahkan dalam pasukan bergajah, maka tidak bisa bersatu dan mereka akan bercerai-berai. Seperti suku-suku lainnya itu tidak sekuat kafir Quraisy yang suku besar gitu ya. Nah, jika Allah berkehendak lain gitu ya, bahwa mereka kalah oleh pasukan bergajah, maka tidak akan menjadi sebuah suku yang kuat, yang besar gitu ya, tapi akan bercerai-berai seperti suku lainnya. Nah, dan mereka juga tidak bisa menggabungkan dua perjalanan mereka. Nah, tetapi karena Allah sudah membantu ya, nah diingatkan gitu. Kemudian tafsir selanjutnya adalah ila fihim rihlatas syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait. Ini sama Allah diingatkan, kalian teh udah dikasih nikmat luar biasa gitu ya, rasa aman gitu, orang-orang lain mah saling merampok gitu ya, saling bunuh, tapi orang Quraisy itu begitu spesial, perjalanan juga dalam keadaan aman. Nah seperti itu, ini kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka itu menyembah Rabba, Tuhan hadzal bait, pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah gitu. Jadi Allah telah memberikan berbagai macam nikmat, Allah sudah memberikan berbagai anugerah ketenangan, Allah memberikan rasa aman, ada penghormatan dari kabilah-kabilah lain ya, menjadi suku yang kuat, suku yang besar gitu, disegani. Maka seharusnya mereka itu menyembah pemilik Ka'bah gitu, yaitu Allah gitu. Nah, yang mana allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Nah ini
Jadi ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Mereka tidak pernah kelaparan ya di kota Mekah, padahal kota Mekah itu adalah kota tandus, kemudian kering ya, tidak ada tumbuhan, tidak ada sungai, tidak ada laut, tetapi mereka tidak pernah kelaparan. Nah, ini jadi harus disyukuri nih kata kata Allah. Kenapa menyembah atau kufur ya orang-orang Quraisy itu, tetapi oleh Allah diingatkan berbagai nikmat kepada mereka. Nah, kemudian mereka juga tadi ya, ini diantara nikmatnya itu tidak ditimpa ketakutan ya akan gangguan orang lain, karena tadi mereka itu adalah orang-orang yang dihormati ya. Orang-orang itu sangat menghormati kota Mekah, sehingga barang siapa yang memasuki kota Mekah maka dia akan merasa aman. Nah, jadi sesungguhnya keamanan ini merupakan kenikmatan tersendiri. Bahkan kan ketika kita punya harta tapi nggak aman kan hidup nggak akan tentram. Jadi seseorang itu dikatakan tentram jika kebutuhan duniawinya terpenuhi, kemudian dia merasa aman, kurang naon deui cer Allah teh gitu ya. Nah, ini misalnya ini digambarkan dalam salah satu hadis ya. Man asbaha minkum, barang siapa asbaha di antara kalian masuk waktu pagi, mu'afan dalam keadaan badan yang sehat ya, mu'afan fi jasadihi, dalam keadaan badan yang sehat. Nah, kita sekarang nih direnungkan ya, man asbaha nih pagi ini kita masuk ya di waktu pagi, mu'afan dalam keadaan sehat, fi jasadihi badannya, aminan fi sirbihi, kemudian aman kondisi keluarganya, kemudian indah hukut, punya makanan pokok ya, yaumihi pada hari itu, ada beras, ada makanan lauk pauk ya di rumah kita. Faka'an nama hizat lahud dunya, maka seolah-olah seluruh dunia itu dikumpulkan untuknya. Nah, kita juga bersyukur gitu ya seperti ini. Nah, ini adalah hakikat dari ketentraman suatu negara yang tidak ada rasa aman di dalamnya, maka pasti akan terjadi kekacauan. Ya, semua orang pastinya akan semaunya ya, main hakim sendiri, pemerintah sudah tidak dihargai lagi. Nah, seperti itu diantara tafsir dari surah Quraisy ya. Ini ada tambahan bahwa intinya nih penegasan saja di akhir bahwa Allah memberikan rasa aman gitu, banyak kemurahan kepada mereka. Nah, ini tuntutan dari Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Coba sembah Allah, esakan Allah, jangan pernah menyekutukan Allah ya. Jangan mereka menyembah dengan yang lainnya gitu, malah menyembah berhala, menyembah patung gitu ya. Mereka musyrik gitu ya. Nah, seperti itu. Karena itulah barang siapa yang memenuhi perintah Allah ya, maka Allah menghimpunkan baginya keamanan di dunia dan keamanan di akhirat nanti. Barang siapa yang durhaka kepada Allah, maka Allah pun akan mencabut keduanya darinya. Nah, jadi ini ada dalam firman yang lain ya. Dalam firman yang lain ini dari Ibnu Katsir tafsirnya, ini belum beres tadi baru sampai sini. Buat slide-nya cuman keburu itu ya. Intinya ini ya, bahwa ditafsirkan dengan tafsir yang lain itu, daraballahu matsalan, Allah sudah membuat suatu perumpamaan, qaryatan, sebuah negeri ya, kanat aminan mutmainnatan, sebuah negeri yang dulunya aman gitu ya, aminatan aman, mutmainnah tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya datang kepadanya dengan melimpah ruah, min kulli makan, dari segenap tempat ya, dari setiap tempat. Fakafarat bi an umillah, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah gitu ya. Jadi ini adalah peringatan bagi kita, bahwa Allah menggambarkan di surah An-Nahl ada sebuah negeri ya. Allah menggambarkan perumpamaan ada sebuah negeri, aminan mutmainnatan, dulunya aman, tentram, kemudian ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, Allah datangkan rezeki berlimpah ruah ya dari berbagai tempat.
fakafarat bi an'umillah, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Fa'adzaqahallah libasal ju'. Nah ini hati-hati ya. Ketika mereka mengingkari nikmat Allah, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian yang lapar. Nah ini akibatnya ya, fa'adzaqahallah, maka Allah memberikan rasa kepada mereka libasal ju', rasa lapar, wal khauf, mereka ketakutan, bima kanu yasnaun, disebabkan apa yang telah mereka perbuat gitu ya, mereka kufur terhadap nikmat Allah. Walaqad ja'ahum rasulun minkum fakazzabuhu fa'akhadhahumul azab wa hum zalimun. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka itu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan ya. Karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini di surah An-Nahl ayat 13 ya, di surah An-Nahl ayat 13 seperti itu digambarkannya. Nah, kemudian ini ya, sebetulnya masih ada itunya tambah apa hubungannya, tapi ini udah waktunya udah ini ya. Ini di Ibnu Abi Hatim ya, menyampaikan bahwa dalam hadisnya ya, setelah surah An-Nahl ayat 112 sampai ayat 113, di sini dikuatkan dalam hadisnya bahwa langsung matanya saja wailun, kata Nabi ya, wailun, celakalah ya, celaka besarlah ya, kalian ya Quraisy, wahai suku Quraisy, li'ila fi Quraisy, dengan adanya surah ini. Nah seperti itu ya, bahwa celakalah kalian wahai golongan Quraisy, sembahlah oleh kalian Tuhan pemilik Ka'bah yang sudah memberikan kalian makan dari rasa lapar dan memberi kalian aman dari rasa takut. Nah jadi oleh Nabi ya diberikan peringatan dengan adanya surah Quraisy ini, disampaikan kepada orang-orang suku Quraisy. Nah mungkin hanya itu saja terakhir di slide terakhir ini. Intinya surah Quraisy ini adalah memberikan pelajaran berharga ya bagi kita, bahwa apabila seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah, kita diberikan kemudahan, maka hendaklah bersyukur pada Allah. Sebagaimana Allah menyatakan kepada orang kafir Quraisy bahwa mereka itu diberikan keamanan, diberikan kemudahan, diberikan rezeki ya, sehingga Allah memerintahkan mereka untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita ya, terhindar dari kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, padahal Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita, aktivitas kita lancar, segala halnya lancar ya, semuanya disehatkan, semuanya diberikan ketenangan. Nah mudah-mudahan kita betul-betul menambah rasa taat kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan berbagai fasilitas untuk kita. Kita tambahkan ya kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur ya. Kita diberikan afini fi badani, badan yang sehat, visami, pendengaran yang sehat, mata yang sehat, semuanya ditujukan untuk optimalisasi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tafsir pendek dari Quran surah Quraisy hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wal afwa minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa